Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Julianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Cost Quality Management dan Just in Time. Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini disebabkan dalam melakukan produksi. Biaya yang selalu ada, sehingga biaya harus dikelola secara benar. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mengarah pada pencapaian kerugian yang apabila terjadi secara terus-menerus akan membuat perusahaan berhenti beroperasi untuk selamanya. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dari pekerjaan. Memberdayakan pekerjaan untuk berpartisipasi dalam proses manajemen berarti memberi mereka suara yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, memberdayakan karyawan adalah otoritas personal organisasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tanpa otorisasi eksplisit dari pengelola tingkat menengah dan lebih tinggi. Menurut Hansen dan Moen 2006, proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut, yaitu planning atau perencanaan, 2. Controlling atau pengendalian, 3. Decision marketing atau pengambilan keputusan, 4. Perencanaan akuntansi manajemen berfungsi untuk menentukan produk yang diproduksi, menentukan spesifikasi dan minimum kualitas dari produk tersebut secara menentukan jumlah produksi, evaluasi dan monitoring, melakukan evaluasi terhadap setiap produk serta sistem produksi, menentukan peran tanggung jawab manajer di perusahaan. Operasional kontrol mengetahui secara persis setiap tahap di produksi, termasuk beban kerja, permasalahan, dan informasi lainnya yang dianggap penting untuk menjamin kelancaran produk, termasuk juga menyiapkan informasi yang diperlukan bagi manajer untuk mengambil keputusan. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam dan Ebert tahun 1991, kualitas produk adalah merupakan hasil perencanaan yang tepat dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya, baik sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari investor. Menentukan cost behavior menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca.
di mana biaya yang dilaporkan pada laporan keuangan harus dispesifikasikan berdasarkan fungsinya. Cost behavior juga dapat digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan saat output berubah. Menurut Hansen dan Moen tahun 2006, perubahan cost dikarenakan perubahan output biaya menjadi dalam berbagai cara. Perubahan yang paling umum yang biasa terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fixed cost, 2. Variable cost, dan yang ketiga yaitu mixed cost. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.